Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenanlah saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM dan juga para pejabat eselon 1, rekan-rekan media yang saya banggakan, perwakilan Kedutaan Besar dan Kantor Perwakilan Negara-Negara Sahabat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Indonesia, dan tentunya rekan-rekan Indonesia Investment Promotion Center IPC yang hadir secara virtual. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada konferensi pers realisasi investasi triwulan keempat dan tentunya realisasi investasi pada full year di tahun 2025 ini. Tidak terasa 2025 telah kita lalui dengan baik. Semoga insya Allah di tahun 2026 ini kita bisa lebih semangat, lebih optimis, serta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa memang tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah. Karena kenapa? Ya kita lihat ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari pelambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik hingga fragmentasi di perdagangan internasional. November lalu kita diuji dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun pemerintah tentunya tetap hadir dan kita harus tetap optimis bahwa itu semua bisa kita lalui dengan baik. Dan juga yang paling penting bahwa ini membuktikan bahwa Indonesia selalu bisa menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Alhamdulillah, boleh saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa target realisasi investasi 2025 sebesar 1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan. Sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai Desember, total realisasi investasi telah mencapai 1.931,2 triliun atau setara dengan 101,3% dari target pemerintah dan tumbuh 12,7% year on year. Dan dalam kesempatan ini juga memang ini terrefleksi pada kinerja yang kuat di kuartal 2025 ini pada kuartal keempat, yaitu pada Oktober sampai dengan Desember sebesar 496,9 triliun, sehingga ini berkontribusi 26,1% dari target total investasi di 2025. Yang terpenting tentunya investasi tahun 2025 ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru sebanyak kurang lebih 2,7 juta orang atau naik 10,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kita ketahui penciptaan lapangan pekerjaan adalah salah satu tugas utama dari pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang tentunya yang baik dan berkualitas. Tentunya capaian kerjasama ini adalah hasil kerjasama dari kita semua dan terima kasih tentunya dengan dukungan semua pihak. Pemerintah terus melakukan diplomasi ekonomi dan upaya perbaikan di dalam negeri. Tentunya kita terus meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi kita ke depannya secara terus-menerus. Di kancah internasional kita ketahui bahwa Indonesia kita sangat aktif menyelesaikan beberapa Free Trade Agreement atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan beberapa negara, contohnya dengan Kanada, Indonesia-Kanada yang sudah ditandatangani kemarin pada bulan September, dan juga dengan Uni Eropa, EU CEPA, itu juga sudah mencapai kesepakatan substansi dengan target diratifikasi pada tahun ini. Dan ini proses kita juga masih akan gabung aksesi ke OECD dan CPTPP serta sedang mengoptimalkan juga RCEP yang melibatkan banyak negara tidak hanya di ASEAN dan juga negara-negara lain, sehingga ini akan memperkuat posisi dalam rantai pasok global dunia. Di dalam negeri kita pun coba meningkatkan iklim investasi kita, memberi kepastian
dan juga memberikan clarity dan lebih kredibilitas diantaranya dengan PP yang sudah keluar, PP nomor 28 lebih tepatnya tahun 2025 yang sudah terbit pada bulan Juli kemarin di 2025 dalam memperbaiki dua hal mendasar. Pertama, sekarang kita sudah menetapkan batas waktu dari service level agreement antara kementerian, antara instansi secara jelas untuk tahapan proses perizinan. Jadi mereka harus comply dengan jangka waktu, terutama apabila mereka sudah sepakat dengan kami untuk mengeluarkan jangka waktu tertentu. Apabila mereka tidak mengeluarkan, kita bisa mengeluarkan secara otomatis, dan itu yang kita sebut dengan fiktif positif. Sehingga tercatat pada hingga Januari 14 ini, kita sudah mengeluarkan 175 perizinan melalui mekanisme fiktif positif, sehingga ini tentunya memberikan lebih ke confidence dan juga perbaikan dari segi waktu dan iklim investasi. Terakhir saya ingin meng-highlight sedikit mengenai sektor hilirisasi sumber daya alam. Memang menjadi kontributor penting, walaupun kita juga mendorong selalu hilirisasi di bidang-bidang lainnya, di bidang agriculture, fishery dan lain-lainnya, perkebunan, pertanian, tapi memang hilirisasi berkontribusi kurang lebih 30%, 30,2% dari total capaian realisasi investasi pada tahun 2025 ini, tapi memang pertumbuhan ini meningkat cukup lebih tinggi pada kuartal 4 2025 ini sebesar 42,6% dibanding tahun sebelumnya. Sektor hilirisasi kami melihat akan terus diperluas seperti yang saya tadi sampaikan, tidak hanya di mineral tapi juga di sektor-sektor lainnya. Dengan capaian realisasi investasi ini, kita berharap akan mendukung tentunya pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2025 ini untuk terus berkembang, terus maju, dan juga tidak hanya dari segi besarnya nilai investasi itu sendiri, tetapi juga tentunya dari yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosan, yang pastinya kita dukung untuk terus tumbuh perekonomian Indonesia. Tetapi kita sekarang akan langsung saja masuk ke paparan hasil capaian realisasi investasi. Mungkin kita bisa mulai dari triwulan 4 di tahun 2025 dulu, Pak Rosan. Di sini kita bisa lihat untuk resumenya. Ini bisa kita lihat, ini angkanya meningkat ya Pak ya, baik dari triwulan sebelumnya maupun dari year on year sebelumnya. Ya, memang sekarang mungkin kita mulainya dengan triwulan keempat dulu ya, Mbak Sarah ya. Nanti baru kita lihat the whole year-nya dari Januari sampai Desember. Tetapi yang ingin saya sampaikan memang di dalam triwulan keempat ini terjadi penguatan yang sangat baik.